Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang web service, kemudian teknologi web service, beserta dengan pendukung-pendukung daripada pembuatan web service itu sendiri. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih web service. Jadi karena ada mata kuliahnya ya, teknologi web service, ini saya akan coba bahas. Jadi masih ada mahasiswa yang belum mengerti dengan benar apa fungsi dari web service seperti ini, web service ini. Jadi kebanyakan mahasiswa itu ketika membuat sebuah aplikasi, ya mereka berpikirnya adalah mereka langsung memilih bahasa pemrograman. Setelah mendapatkan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membuat aplikasi, selanjutnya mereka akan mulai melakukan coding atau mengetik bahasa pemrograman atau mengetik barisan kode menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Nah, untuk penyimpanannya mereka biasanya akan memilih menggunakan database tertentu, misalkan MySQL. Kemudian mereka melakukan koneksi antara bahasa pemrograman atau baris kode yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalkan mahasiswa akan membuat sebuah aplikasi perpustakaan. Nah, dia menggunakan framework misalkan Codemeter atau Laravel untuk membuat aplikasi perpustakaan tersebut. Nah, biasanya mahasiswa akan memilih database MySQL untuk menyimpan datanya, untuk pengolahan datanya menggunakan aplikasi atau menggunakan database MySQL. Jadi langsung dibuatkan koneksi dari framework tersebut, dari Codemeter ataupun Laravel ke database MySQL. Padahal ketika nanti untuk tugas akhir ataupun skripsi, banyak teknologi-teknologi baru, mungkin bukan baru ya, mungkin karena mahasiswa tersebut baru belajar, kemudian merasa cara mengakses datanya hanya dengan menggunakan database, maka dia hanya akan menggunakan bahasa pemrograman yang terkoneksi langsung ke database. Padahal ada teknologi lain yang bisa lebih menonjolkan dirinya kalau dirinya itu benar-benar menguasai bahasa pemrograman, yaitu dengan menggunakan teknologi web service untuk penghubung antara aplikasinya dengan database-nya gitu. Nah, jadi kepada mahasiswa tolong diubah mindset-nya, pikirannya bahwa ketika ingin membuat sebuah aplikasi atau pemrograman, ya langsung menggunakan koneksi ke database, langsung membuat query di database-nya untuk CRUD atau create update delete datanya. Nah, mulai sekarang mulai dipikirkan bagaimana cara aplikasi saya harusnya terkoneksi saja dengan web service. Jadi kita buat dulu aplikasi web service-nya yang nanti dia terkoneksi dengan database-nya. Nah, baru aplikasi yang akan dibuatnya itu nanti akan terkoneksi dengan web service-nya, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba pelajari itu dari awal ya, bagaimana cara membuat web service. Jadi web service ini adalah aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Di sini saya akan membuat dengan menggunakan Laravel. Laravelnya versi 6 ke atas ya. Karena ada perbedaan struktur antara versi 6 dengan versi di atasnya gitu. Jadi kita akan menggunakan Laravel versi 6. Jadi buat mahasiswa yang belum mengetahui bahwa sebenarnya antara front end dengan back end itu dibedakan. Kalau front end itu berarti aplikasi yang memang diakses oleh user secara langsung. Sedangkan backend itu bukan lebih kepada aplikasi, tetapi lebih kepada web service. Jadi dia merupakan aplikasi yang dibentuk, tetapi hasil jadinya adalah URL atau Uniform Resource Locator ya. Gitu. Jadi kayak memanggil sebuah URL, tetapi URL itu ketika di request bukan hanya untuk menampilkan informasi, tetapi bisa dilakukan CRUD di situ. Create, read, update, sama delete gitu. Jadi ada perintah untuk insertnya, kemudian ada perintah untuk menampilkannya, ada update sama delete-nya gitu. Jadi yang dibuat adalah URL gitu. Jadi web service itu adalah URL atau Uniform Resource Locator.
Kayak misalkan kita memanggil URL detik.com, maka ketika kita mengetikkan https misalnya //detik.com, maka yang muncul adalah halaman detik.com. Tapi berbeda dengan web service. Kalau misalkan saya panggil suatu URL tertentu, maka tidak akan menampilkan apa-apa gitu. Tetapi bisa diakses apabila si penggunanya menggunakan token atau menggunakan authorization pada headernya gitu. Tapi ada juga web service yang memang di share untuk kepentingan umum. Semisal kayak gini, misalkan saya cari RSS Kompas. Nah, kalau kita cari RSS Kompas atau misalkan RSS apa ya, coba. Nah, misalkan ada RSS feed gratis nih, misalkan ada suara, RSS feednya nih, suara.com. Nah, di sini kita bisa ambil yang newsnya saja misalkan. Nah, ini adalah merupakan web service-nya daripada si suara.com. Ini kalau kita kopikan, maka ini akan menampilkan data saja. Tetapi di balik ini nanti ada web service lain atau API lain atau URL lain yang memang, atau endpoint ya, bisa disebutnya endpoint, yang memang bisa digunakan untuk menambah data, mengubah data atau menghapus data. Nah, ini kalau di web service itu kita mengenal istilah CRUD-nya itu. Pertama kan kalau CRUD itu kan berarti CRUD ya, create, read, update, sama delete. Nah, kalau di web service-nya kita mengenal yang namanya, kalau create itu berarti post, kalau read itu berarti get, kalau update itu berarti put, delete gitu. Jadi ada 4 perintah dengan nama yang berbeda tapi dengan fungsi yang sama. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nanti kita akan menggunakan yang namanya Postman, aplikasi Postman. Itu. Nah, lanjut ke web service. Jadi jangan sampai salah mengerti ya. Web service adalah aplikasi yang terhubung langsung dengan database dan hasil akhirnya bentuknya ada URL. Bentuknya adalah URL, dan dia disebutnya kalau kita ngelamar kerja itu sebagai back-end. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan back-end programmer, maka tugasnya adalah membuat web service atau membuat API. Jadi membuat API yang nantinya dibutuhkan oleh si front-end developer yang membuat aplikasi front-end developer. Jadi web service adalah merupakan aplikasi yang biasa digunakan oleh back-end developer atau back-end programmer. Bentuknya seperti apa disesuaikan dengan kemauan yang diberikan oleh si front-end developernya atau front-end programmernya. Nah, ini konsep daripada si web service-nya sendiri. Jadi kita sebagai klien kita itu bisa dalam bentuk komputer atau PC atau laptop, atau juga dalam bentuk smartphone, baik itu Android maupun iOS. Nah, ketika kita ingin mengakses web server atau mengakses web service, maka kita melakukan yang namanya request data. Bedanya ketika kita melakukan request data, kita tidak langsung ke database gitu. Jadi kita requestnya adalah ke web servernya dulu atau si web service-nya dulu. Aplikasinya memang dibuat sebagai penghubung dengan database. Jadi kita tidak langsung terhubung dengan database. Namanya otomatis disamarkan, nama tabelnya disamarkan, nama database disamarkan gitu. Nah, nanti baru ketika klien atau smartphone mengakses web server atau web service dengan diberikan list API-nya atau list URL yang bisa digunakan, nah baru nanti setiap API atau setiap request yang dikirimkan nanti
si aplikasi web service-nya itu akan melakukan query ke database gitu. Jadi si aplikasi yang bekerja terlebih dahulu, baru nanti dia lakukan query ke database-nya gitu. Jadi tidak langsung terhubung langsung dengan database, tapi terhubung dengan si web service dulu. Bentuknya seperti apa? Hasilnya ya bisa XML, bisa juga JSON. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, ini adalah merupakan API atau web service yang diberikan oleh domain www.suara.com. Ini nama RSS-nya, nih biasanya nama, bisa jadi nama controllernya, bisa jadi nama function-nya yang sudah di root dengan menggunakan roots yang ada di frameworks. Jadi kalau di CI itu kalian bisa cek di application, kemudian pilih config, pilih roots, nanti bisa menentukan nama apa yang akan ditampilkan di browser untuk menyamarkan nama controller aslinya gitu. Nah, di sini adalah nama functionnya gitu. Nama function yang ada di control RSS. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ini adalah bentuk daripada tapi tampilannya XML ya, XML atau JSON. XML ini. Jadi ini bisa kita encode, bisa kita decode, lalu kita for each di dalam aplikasi, nanti jadinya seperti ini. Tuh. Kayak ini suara news. Nah, ini saya ambil dari sini nih. Kalau saya lihat di sini, ada nggak di sini? Bla 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 bla. Kumpulan berita seputar hari ini meliputi 4 seksi burung. Kalau kita lihat di sini, misalkan ada berita TMPB OPM tembak mati 1 prajurit. Nah, ini yang newsnya kan, kita cari TM. Ctrl F, kemudian TN apa tadi? TPNB, TPNPB, TPNPB. Nah, ini tuh. TPNPB, PM bantah. Nah, ini dia. Saya ngambil dari sini langsung gitu. Tembak mati, OPM tembak mati. TPM, OPM tembak mati 1 prajurit TNI orang. Tuh. Asli Papua. Nah, ini adalah hasil dari saya mengambil RSS atau mengambil API atau web service dari si suara.com gitu. Setelah saya for each, maka saya bisa menampilkan judulnya. Nanti kalau saya klik, ya nanti larinya ke suara.com gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi dia menampilkan RSS yang bisa diambil. Sebelumnya ada RSS detik, cuma per tanggal berapa itu RSS detik sudah tidak bisa diakses lagi gitu. Nah, jadi saya ulangi kembali bahwa web service adalah merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh programmer, dan biasanya ketika seorang programmer bekerja sebagai pembuat web service, maka dia disebutnya sebagai back-end developer atau back-end programmer. Back-end ya, jadi bukan back-end itu bukannya ruang administrator, bukan. Yang disebut dengan back-end programmer atau back-end developer itu dia adalah seorang programmer yang bekerja untuk membuat web service gitu. Jadi bukan bikin aplikasi yang dilihat sama orang, enggak, dia bikinnya web service gitu. Nah, baru nanti setelah request tadi ya jadi gini, yang diakses sama si klien sama si smartphone, hasilnya bentuknya seperti ini tuh. Hasilnya adalah bentuknya seperti ini, baik itu XML maupun JSON. Tapi ini kan bentuknya bentuk mentah ya. Nanti setelah diproses dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Flutter dan sebagainya, ya hasilnya seperti ini tuh. Kita bisa tampilin dalam bentuk apapun, dalam bentuk bullet enumbering, list dan sebagainya gitu. Jadi ya bentuknya akan jadi seperti ini gitu. Tidak acak-acakan seperti ini. Jadi selama datanya ada, intinya selama datanya ada, kita mau tampilkan semanis apapun itu terserah kita.
Jadi ini saya pakainya WordPress. Saya bikin blog pribadi dengan menggunakan WordPress. Nah, di bawah sini bagian footer ini saya tambahkan RSS newsnya punya suara.com. Jadi saya masuk ke adminnya, lalu saya tambahkan RSS feed di situ. Saya masukkan RSS newsnya, lalu tampilnya seperti ini gitu. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah bahwa web service adalah sebuah aplikasi yang terhubung dengan database. Tetapi web service tidak bisa diakses secara langsung. Kalaupun bisa secara langsung, maka tampilannya adalah berupa data, baik itu XML maupun JSON. Jadi bukan aplikasi, tetapi lebih kepada data. Dan hasil yang hasil jadi daripada web service adalah berupa URL. Gitu. Lanjut ke sini. Nah, teknologi pendukung web service itu, pada dasarnya teknologi web service itu terdiri dari 4 teknologi pendukung nih. Ada SWAP, Simple Object Access Protocol, ada REST, Representational State Transfer, ada WSDL atau Web Service, Definition Language, kemudian ada WDDX atau WDDX atau Web Distributed Data Exchange. Itu yang kita pakai biasanya itu adalah REST, Representational State Service, itu REST API. Nah, web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database. Jadi intinya dia aplikasi, tapi hasil jadi adalah berupa URL. Gitu, dan perangkat lunak atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu melalui web service, memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Kemudian pada umumnya web service memiliki ciri khusus berupa URL layaknya web. Yang membuatnya berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah dan konfigurasi sintak yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Sedangkan web service mampu menukar data tanpa memandang sumber database, bahasa yang digunakan, dan pada platform apa data tersebut dikonsumsikan. Kemampuan itulah yang memungkinkan web service menjadi jembatan penghubung untuk berbagai sistem, gitu. Nah, jadi dulu saya berpikir gini, mungkin nggak ya kita punya server yang berbeda untuk menyimpan dokumen bisa berupa dokumen PDF, PNG, JPEG, dan sebagainya, tetapi dia tidak diupload ke domain kita sendiri. Biasanya kan kalau mahasiswa nih misalkan bikin aplikasi, misalkan aplikasi tentang repository, aplikasi tentang perpustakaan segala macam. Nah, data gambar bukunya atau data gambar PDF-nya atau file PDF-nya itu kan biasanya kan kalau mahasiswa yang belajarnya hanya terfokus, misalkan saya pakai database-nya di lokal, kemudian aplikasinya juga di lokal, jadi upload gambarnya ke lokal. Nah, kenapa nggak berpikir kayak gini, misalkan kita cari server gratisan, kemudian yang storage-nya itu unlimited, kemudian saya upload semua gambarnya ke sana. Jadi kita cloud-kan saja semua dokumennya saja. Semua dokumennya kita cloud-kan, tidak disimpan di domain yang sama. Karena kan biasanya orang kan cuma berpikirnya gini, banyak sekali tempat penyimpanan gratis di internet. Kenapa tidak kita gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen segala macam gitu. Nah, kenapa tidak kita buat web service-nya di sana gitu. Jadi web service itu nanti kita tambahkan file uploadan, misalkan file PDF, file JPEG, dan sebagainya. Jadi tidak disimpan di aplikasi lokal gitu. Jadi kita simpan di domain yang berbeda, karena web service itu dia disimpan di domain yang berbeda, tidak di domain sendiri gitu. Jadi URL-nya berbeda. Kalaupun mau sama ya tidak masalah, tetapi tidak di satu domain dengan si aplikasi front end-nya. Jadi ada dua
tempat penyimpanan. Pertama, penyimpanan buat si web service-nya sendiri atau aplikasinya. Yang kedua adalah tempat penyimpanan buat si database-nya sendiri. Jadi orang tidak akan bisa langsung mengakses database-nya, tetapi dia akan mencari tahu dulu di mana nih posisi daripada si web service-nya. Nanti kalau dia udah tahu posisi service-nya, baru dia tuh akan tahu posisi database-nya. Kan kalau sekarang dia mahasiswa kan berbeda. Jadi dia bikin aplikasinya di situ, di server yang A, kemudian database juga ditaruh di yang A gitu. Kenapa nggak mencoba sesuatu teknologi yang memang baru, dan saya yakin instrukturnya atau dosennya, dosen lab komputernya juga belum tentu kepikiran untuk mengajarkan itu ke mahasiswanya, karena memang mereka bukan programmer. Mereka bukan programmer yang biasa menjual atau membuat sebuah produk program, tapi mereka cuma punya kewajiban mereka harus mengajar itu gitu. Jadi kalaupun ada pertanyaan dari mahasiswa, nanti mereka akan kesulitan sendiri gitu, karena beda antara orang yang cuma bisa mengajarkan tetapi belum pernah mempraktekannya dalam kehidupan nyata, seperti itu. Nah, kalian jadi menunjukkan ke mereka kalau ini loh web service gitu. Jadi jangan sampai kita membawakan sesuatu program, baik itu untuk tugas akhir maupun skripsi, yang sudah diketahui oleh si pengujinya atau sudah pernah diajarkan oleh instruktur atau dosennya gitu. Kalau begitu ya sama saja kita menyerahkan ke mereka karena mereka udah bisa seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita mengajukan suatu teknologi baru, ya akan lebih baik gitu. Jadi akan ada nilai tambah bahwa kita memang berusaha ingin lebih daripada yang sudah pernah diajarkan gitu. Karena kan yang namanya ilmu itu kan tidak cuma kita dapatkan di kampus gitu. Jadi cuma sekitar 30% yang kita dapatkan gitu. Sisanya kita cari sendiri. Pokoknya kalau belajar bahasa pemrograman itu, kalau sudah tahu bagaimana cara membuat CRUD atau create, read, update, delete. Jadi kalau kita bikin program itu, kalau udah bisa nampilin data, bisa insert, bisa update, sama bisa delete, berarti kita udah bisa. Permasalahannya cuma kita mau ngembangin atau tidak gitu. Baik, sekian dulu pertemuan tentang pembukaan atau pendahuluan pengertian apa itu web service. Nanti selanjutnya di video selanjutnya kita akan coba bahas membuat sebuah web service gitu, dari mulai bagaimana cara membuat token. Jadi namanya web itu kan pasti untuk bisa mengakses halaman, misalkan halaman KAS nih, kalian kan harus login tuh ya. Kalau nggak login ke dalam sistem kan nggak bisa lihat KAS. Nah itu kan kita butuh login. Nah nanti login, kalau sudah login, username sama passwordnya benar kan berarti kita dapat session tuh. Session itu kan ada masa berlakunya. Jadi kalau session udah dapat, kita bisa lihat semua halaman. Begitu juga dengan web service. Kalau kita ingin mengakses semua API yang ada di dalam suatu sistem web service, maka kita harus melewati dulu yang namanya proses login. Nanti di login itu kita dapat yang namanya token bearer atau bearer token. Itu namanya authorization. Jadi ada API tertentu yang memang bisa diakses kalau kita punya bearer tokennya. Itu nanti kita akan coba bahas, kita akan coba oprek sama-sama di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.